Dan berikut pemirsa adalah deretan berita terpopuler dan juga terhangat dari situs cnbcindonesia.com. Kita beralih ke informasi yang pertama. Deddy Mulyadi geram karena banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinannya atas banjir yang melanda di wilayah Jawa Barat baru-baru ini. Beliau menyoroti bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di beberapa daerah. Banjir yang melanda wilayah Jawa Barat, termasuk Bekasi dan Karawang, telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Gubernur Deddy Mulyadi menyoroti buruknya tata ruang sebagai faktor utama yang memperparah banjir di beberapa wilayah. Untuk mengatasi permasalahan ini, beliau berencana mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan pesawahan yang signifikan. Selain itu, Gubernur Deddy Mulyadi juga berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah, terutama yang menjanjikan bebas banjir, namun nyatanya tetap terendam banjir. Beliau juga memberikan solusi kepada warga di daerah langganan banjir dengan menjanjikan pembangunan rumah panggung setinggi 2,5 meter, sehingga saat banjir datang, warga tidak perlu repot untuk mengungsi. Kita beralih ke informasi yang kedua. Fenomena gelombang kotak-kotak di tengah laut. Terdapat video yang disebut berasal dari awak kapal nelayan yang sedang melalui Laut Ega di lepas pantai Turki, viral di internet. Pasalnya video tersebut merekam gelombang laut berbentuk kotak-kotak seperti papan catur. Fenomena alam yang jarang terjadi, namun telah terdeteksi di beberapa wilayah perairan dunia. Para ahli mengingatkan bahwa fenomena ini dapat menjadi pertanda bahaya bagi kapal dan juga perenang. Gelombang kotak-kotak atau yang dikenal sebagai crossy terjadi ketika dua sistem gelombang bergerak dalam sudut yang hampir tegak lurus, menciptakan pola seperti papan catur di permukaan laut. Keberadaan gelombang kotak-kotak dapat menimbulkan resiko serius. Kapal-kapal yang melintasi area ini berpotensi mengalami kerusakan akibat pergerakan gelombang yang tidak terduga. Bagi perenang, arus yang kompleks dan kuat dapat meningkatkan resiko tenggelam. Para ahli kelautan menyarankan agar kapal dan perenang menghindari area dengan pola gelombang seperti ini. Meskipun fenomena ini jarang terjadi, penting untuk kita untuk meningkatkan kewaspadaan saat berada di laut dan selalu memantau kondisi cuaca serta peringatan dari otoritas terkait. Kita beralih ke informasi terhangat dan terpopuler lainnya. Harga cabai terbang ke Rp120.000 per kilogramnya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas bersama Menteri lainnya melakukan sidak harga pangan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil sidak tersebut ditemukan harga cabai yang terbang ke Rp120.000 per kilonya. Menurut Zulhas, hampir semua harga pangan relatif stabil, kecuali harga cabai rawit merah yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Untuk harga tertinggi di pasar tersebut. Menurutnya kenaikan harga cabai terjadi karena adanya musim hujan sehingga membuat panen cabai gagal. Namun hal ini menurutnya hanya berlangsung selama 2 pekan. Selain itu Zulhas juga mengatakan periode Ramadan yang membuat permintaan tinggi turut menaikkan harga cabai. Dan kita akan ke informasi terpopuler yang terakhir. Harga emas Antam hari ini cetak rekor lagi. Ya, Antam hari ini mengalami atau mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, di mana hari ini harga emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk naik Rp4.500 per gramnya, atau mencapai Rp1.558.000 per gram. Kenaikan ini sejalan dengan tren penguatan harga emas dunia yang terus meningkat. Harga emas Antam terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, Rabu 5 Maret 2025, harga emas batangan Antam kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang di level Rp1.558.000 per gram. Lonjakan harga ini turut mempengaruhi seluruh pecahan emas Antam, mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram. Kenaikan ini terjadi seiring dengan menguatnya harga emas dunia akibat ketidakpastian ekonomi global.